Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi Pastor Paul yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan, sehingga sungguh Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dalam firman itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki terobosan, kami boleh mengalami pembaharuan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam karakter kami Tuhan, kami siap dibentuk seturut dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Baik Bu, silakan. Terima kasih Bu Eli Pandi. Silakan para lektor dimulai dari Bu Veronica. Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atau apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke pembendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpecar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras, dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah,
di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantai? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyambung, sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Markus 10. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suami dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi kalau duduk di sebelah kananku dan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu yang disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, sama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Ia memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica Bekasi dan Pak Apul Siahaan. Saudara, kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Fauzang. Temanya adalah Tuhan dalam badai. Nanti seperti apa penjelasannya, langsung saja kita simak penjelasan dari beliau. Ya, kami persilakan untuk Pastor. Sebentar ya, mikronya ganti dulu. Background. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan tekun, endure ya, tahan lama. Kalau nantinya cuma sebentar menantikannya, namanya bukan endure, namanya bukan tekun. Ya namanya ya iseng. Orang menanti itu benar-benar tahan lama ya. Dan di dalam penderitaan, suffering ya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus bicara baptisan yang dia terima itu saudara ya, kan orang Israel itu ada dibaptis di Laut Merah ya, di dalam Paulus bilang ya, dalam Korintus itu orang Israel itu dibaptis di Laut Merah dan dibaptis dengan tiang awan. Tapi jangan lupa ada tiang api di sana. Ya, tiang awan dan tiang api. Nah, Yesus juga ya dibaptis dengan baptisan api, saudara ya. Nah, kalau buat Tuhan Yesus, ya bagi Yesus, ketika berkata baptisan api itu lagi cerita persekusi, saudara ya. Lagi cerita persekusi, lagi cerita ketika dia memberitakan Injil dan dipersekusi. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu ada nyata di dalam persekusi, saudara. Jadi ketika orang-orang Kristen mengalami persekusi, mengalami aniaya, Tuhan itu nyata dalam hidupnya, ya. Tetapi ketika orang Kristen itu santai-santai saja, ya bicara kumpul-kumpul, ngundang Donmun rame-rame, duitnya yang banyak, ya saudara ya. Dan saya nggak ngerti ya kenapa uangnya itu buat undang artis segitu hebat, bukannya buat ngasih makan. Dan saya nggak ngerti ya, itu kalau habis undang Donmun itu habis berapa ratus juta, berapa miliar itu ya. Bukannya lebih baik buat ngongkosin anak-anaknya mereka, jemaatnya mereka kuliah, pergi ke luar negeri, ya, atau buat ngasih makan jemaat yang miskin. Emang jemaatnya Philip Mantofa kaya-kaya. Ada beberapa jemaatnya Philip Mantofa yang ke kita ya, terus kita bantu sembakonya. Iya kan? Kadang-kadang saya nggak ngerti cara berpikirnya para pendeta ini ya. Ya itulah yang mendatangkan aniaya yang seperti itu. Hal-hal seperti yang sia-sia seperti itu yang mendatangkan aniaya. Ya, ketika pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan udah pakai tarif, udah pakai harga, udah pakai sebab memberitakan Injil, kemudian dikomersilkan menjadi sebuah entertain rohani, entertain ya. Nah itulah yang kemudian mendatangkan aniaya karena akhirnya Tuhan melihat, wah nggak benar ini. Kenapa? Karena begitu kamu mengalami entertain, maka otot-ototmu itu jadi kendor.
melempreh, ya. Orang Israel dari bangsa budak, ya, dia harus bekerja dengan luar biasa. Kemudian di padang gurun jadi pahlawan perang, jadi tentara. Lalu masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka hidup makmur. Maka tulang-tulangnya, ya, otot-ototnya kendor. Akhirnya mereka mudah dikalahkan. Karena dalam segala macam yang kendor-kendor itu termasuk mentalitasnya. Dosa pun masuk. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sering ngomong, ya, kalau kamu masuk ke gereja yang tidak mau berdiakonia, melainkan rajin pamer fashion show, saya jamin di situ banyak perzinahan. Saya jamin ketokan leher saya. Kalau saya salah, ada gereja fashion show nggak ada perzinahan di situ, antara pendeta dan para full timernya, para aktivisnya, ketok saya kepalanya, saudara. Pasti ada di situ. Percaya saya, itu satu paket. Karena itu Sodom Gomora dan tiang garam, ya. Itu di mana ada Sodom Gomora, ada kemewahan, hedonisme, di situ ada perzinahan. Selalu itu satu paket itu. Ya. Jadi hati-hati, saudara, dengan gereja-gereja semacam itu. Gereja harus, ya, masuk di dalam diakonia. Ya, tidak boleh ada satupun jemaatnya yang kekurangan. Ya, kalau dia nggak di situ, ya berarti bukan jemaatnya. Kalau Anda tidak di sini, berarti kamu bukan jemaat kita. Ya, ujuk-ujuk, tapi ini Kristen Pak KTP-nya. Ya, kamu jemaat di mana? Kamu dibaptis di mana? Kamu aktif di mana? Ada yang umur 12 tahun, ya, syaratnya menerima beasiswa 12 tahun harus dibaptis. Ya, kalau sudah di atas 12 tahun harus dibaptis. Kalau belum 12 tahun harus ada surat penyerahan anak. Kalau nggak ada surat penyerahan anak, maka minta surat dari yayasan, minta ada bantuan datang. Kalau belum dibaptis, mau dibaptis, kita bisa membaptis. Wah, saya mau dibaptisnya di sana, di gerejanya Philip Mantova saja. Ya, kamu sana minta donasinya sama dia, jangan sama kita. Itu loh, itu yang namanya jemaat itu seperti itu. Di tempat kita tidak boleh ada yang miskin, tidak boleh ada yang sampai nggak bisa bayar study tour, sampai tidak mau sepatunya bolong, itu nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh, ya. Saudaraku, itulah kalau kamu tidak mau berdiakonia, akhirnya aniaya yang datang. Karena dalam diakonia itu ada penderitaan yang di-share. Itu loh konsepnya. Penderitanya di-share. Sehingga kamu turut menderita bersama dengan orang-orang yang menderita. Turut bersedih, turut berduka, berempati dengan men-share keberuntunganmu. Nah, kalau gereja rajin berdiakonia, saya yakin aniaya jauh dari hidupnya. Tapi gereja yang tidak mau berdiakonia, ya, maka dia akan dianiaya. Akan dianiaya, saudara. Dijamin supaya imannya kuat. Supaya teruji imannya. Jadi kalau kamu tidak teraniaya, kamu tidak teruji imannya. Bagaimana gereja para rasul sudah berdiakonia tetap teraniaya? Para rasul itu umurnya panjang-panjang loh. Di atas 70 tahun. Cuma Yakobus saja yang mati muda. Ya. Semua umurnya panjang. Mereka teraniaya, bukan teraniaya yang susah. Tapi mereka dalam kondisi tertekan. Kenapa? Karena mereka kumpul-kumpul terus di Yerusalem. Tunggu disuruh mencar kok malah kumpul-kumpul. Disuruh pergilah ke seluruh dunia malah ngumpul-ngumpul di Yerusalem. Maka Yerusalemnya dibubarin sekalian supaya mereka pada pergi. Itu, ya. Jadi kalau gereja keasikan kumpul-kumpul, ya, konsili terus, konsili. Ya, kamu nanti lama-lama kan dianiaya juga. Nah, karena di dalam badai itu, di dalam aniaya, dalam badai api itu Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan itu sangat nyata ketika ada dalam aniaya. Tuhan itu begitu nyata. Tapi kalau kamu jauh dari aniaya,
dan kamu tidak mau membagi penderitaan, maka Tuhan juga nggak nyata. Tuhan itu hanya sebuah retorika saja dalam hidupmu. Makanya orang-orang Kristen yang tidak mau berdiakonia, ya hidupnya, kamu lihat gereja-gereja, paling gampang gereja di Belanda lah. Hidupnya, maaf ya saudara ya, orang Kristen di Belanda itu hidupnya cuma retorika doang. Cuman, ya, orang berjanji saudara, bukan Kristen. Kelihatan dari karakternya udah puluhan tahun jadi Kristen, masih senggol bacot. Ya kan, sak pendetane sisan. Jadi saya ngelihat, ya buahnya nggak ada. Buahnya akhirnya ribut sesama gereja. Ya, karena nggak ada aniaya di Belanda. Dan mereka tidak mau berbagi. Loh, gereja-gereja Indonesia di Belanda itu tidak mau berbagi loh, saudara. Ya, serius ya, nggak ada yang berbagi. Yang berbagi itu hanya gereja, hanya komunitas kita. Makanya orang pada nggak suka sama kita. Ya kan? Karena kita nyontohin yang benar dan mereka nggak mau jadi benar. Jadi mereka jengkel, dikasih tahu, kamu salah, jengkel. Itu loh, makanya orang-orang Kristen Indonesia di Belanda itu nggak suka sama saya karena tak ajari diakonia dan mereka nggak mau pelit. Mereka pelit, pelit nggak mau diakonia. Ya, jadi diakonia nggak mau. Serius ya. Nah kalau saya, ya bahkan gaji kita, uang saya pribadi pun ikut untuk diakonia. Ya, kita kasih makan. Ya, satu-satunya gereja Indonesia di Belanda yang kita jemaatnya multinasional, jemaatnya kriminal, ya orang-orang yang nggak punya rumah, orang Belanda, orang Islam pun ada di dalam komunitas kita masuk ya, Mustafa itu ya sekeluarga. Ya, kalau kita datang hari Rabu itu di Sentral Stasiun disambut mereka meriah sekali, wah senang sekali mereka langsung rumuni ya, suka sama kita. Nah itu harus kita lakukan. Saya maunya tiap hari, tapi duitnya kurang. Ya, kalau Tuhan kasihnya lebih, saya pasti akan tiap hari. Doakan aja ya. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Bukan untuk kita banggakan, tapi itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Kalau kamu udah begitu, kamu udah bukan gereja. Kamu cuman kumpul-kumpul doang. Ya, kamu cuman gereja. Kamu bukan gereja. Kamu tuh paguyuban, bukan gereja. Gereja itu ya memberi makan. Dari zamannya Perjanjian Lama, dari zaman Musa sampai dengan zamannya Wahyu, gereja itu memberi makan. Ya. Kalau kamu ada lihat gereja tidak memberi makan, itu bukan gereja. Saya. Ya, dan biasanya gereja tidak memberi makan, di dalamnya isinya Cina. Isinya Cina, mau gerejanya cuma 50 Pak jemaatnya. Iya, isinya Cina, percaya saya. Bagus tidak ada roh Isabel di dalamnya. Ya, roh Isabel ya. Selalu begitu. Makanya akhirnya datanglah aniaya. Mengapa Bizantin itu bisa rontok, jatuh ke tangan Islam? Karena biskupnya korup. Biskop gereja ortodoks ya, ortodoks Yunani itu ya, korup. Bahkan banyak yang ngeri sekali ya. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, bayar pajak gereja, kamu dipenjara, saudara. Di dalam penjara kamu dianiaya, disiksa. Lalu istrinya suruh bayar pajak gereja sampai lunas. Lah, orang mereka, jemaat, rakyat yang lihat, aku bayar 10%, gerejanya bergemerlapan dalamnya emas berlian. Aku kere. Begitu orang Islam datang, mata-mata kan menyusupkan, dia bisik-bisik, ini 2,5%, kamu dukung saya, 2,5% saja nanti pajaknya. Ya mereka mau, daripada bayar 10%, dengan bayar 2,5% sama orang Islam. Ya kan? Nggak taunya mereka dicengkram lebih gila lagi. Iya, enggak apa-apa, yang penting bayarnya cuma 2,5%. Daripada bayar 10%. Ya kan? Nah, kalau di Hagios, malah kita ngasih ya. Mereka datang, malah makan. Kita nggak minta uang.
Kita nggak bisikin, kamu belum bayar perpuluhan ya. Kalau di gereja-gereja lain dibisiki, saudara kamu datang, kamu belum bayar perpuluhan ya. Dicatat saudara nama-namamu yang bayar perpuluhan itu. Nah itu ya, saudara hati-hati. Gereja Indonesia itu. Kenapa aniaya itu baik? Ya supaya kamu merasakan Tuhan. Dalam aniaya itu kamu bukan cuma merasakan saja, bahkan kamu melihat Tuhan. Di dalam aniaya, di dalam penderitaan itu kamu melihat Tuhan. Nah, di dalam badai itu Tuhan bicara. Iya kan? Badai tiang awan, badai padang gurunmu, maupun badai aniaya. Jadi kalau nanti Indonesia nanti mengalami aniaya, ya kamu tenang saja. Kalau kamu rajin berdiakonia, maka Tuhan akan lindungi. Tetapi sekelilingmu akan dianiaya. Tidak apa-apa. Kamu akan melihat dan sangat dekat dengan aniaya. Tapi Tuhan akan lindungi kamu. Tapi jangan takut, karena Tuhan akan bicara dalam aniaya itu. Tuhan akan bicara dengan jelas sekali di dalam aniaya itu. Ya, jadi kalau Indonesia nanti memasuki masa-masa aniaya, kamu jangan takut. Selama kamu rajin berdiakonia, selama kamu rajin berbagi dengan sesama, kamu jangan takut, ya, karena aniaya itu justru akan mendatangkan kebaikan. Nah, paling penting fokus dengan urusanmu dengan Tuhan. Jangan ngurusin ibadahnya orang lain. Jangan ngurusin ya kamu doktrinnya orang lain. Urusi dirimu supaya kamu benar sama Tuhan. Kamu ndak usah sombong, ndak usah pamer, kamu ndak usah bangga kalau kamu sudah berdiakonia. Tadi saya bilang, bukan untuk kita banggakan. Karena memang itu harus kita lakukan. Kalau kamu ndak lakukan, silakan kamu. Karena itu adalah tanda kamu punya iman dengan berdiakonia. Dan dengan kamu peduli dengan sesama. Melakukan. Dan kalau ada aniaya, kamu jangan takut. Karena disitulah Tuhan bicara dengan jelas. Jangan takut ya. Masa-masa ini, masa-masa yang mencekam tiap hari ya. Bisa sekonyong-konyong ada penjarahan, bisa sekonyong-konyong ada orang ditembak, ada orang hilang segala macam. Jangan takut. Jangan takut. Berdiakonia yang kencang. Tuhan akan sertai kamu, Tuhan akan lindungi. Ya, berdiakonialah dengan tulus dan dengan sukacita. Amin.